Perkenalkan, nama saya Gepermotan Syahal, NIM 190329. Saya ingin menjelaskan tentang pengolahan limbah pabrik kelapa sawit. Teknologi pengolahan limbah kelapa sawit. Minyak kelapa sawit atau CPO saat ini adalah sumber minyak nabati terbesar di dunia. Menurut laporan Oil World pada tahun 2011, minyak kelapa sawit memberikan andil sekitar 27% atau 46 juta ton terhadap total minyak nabati di dunia. Produksi minyak nabati berikutnya diikuti oleh soybean, Rasmussen, dan sunflower. Sementara itu, sebagai negara paling besar penghasilan minyak kelapa sawit adalah Indonesia. Pabrik kelapa sawit atau PKS yang berjumlah lebih dari 640 di seluruh Indonesia memproduksi CPO sekitar 23 juta ton atau 46% dari total produksi CPO di dunia atau oil world. Proses produksi CPO memiliki beberapa tahap. Proses dimulai dari tahap penerimaan tandan segar atau TBS yang dilakukan di loading drum. Tahap berikutnya adalah sterilisasi, yaitu perebusan buah dengan stream. Stream yang digunakan bertekanan 3 kg atau cm2 dengan suhu 140 derajat Celcius selama 75 sampai 90 menit. Setelah sterilisasi, buah dipisahkan dari tandan, tapi ini dikenal dengan pemipilan atau steering. Buah yang telah dipisahkan dari tandan dilumakkan menggunakan stream pada suhu 90 derajat Celcius dengan menggunakan digester. Pada tahap berikutnya, minyak diekstrak dari serat. Proses terakhir adalah pemurnian. Selain menghasilkan CPU, PKS juga menghasilkan minyak inti kelapa sawit atau PKO. Untuk menghasilkan CPO, PKS juga menghasilkan limbah seperti yang dilihat pada gambar. Limbah yang keluar dari PKS berbentuk padatan, gas, dan cair. Limbah yang dikeluarkan dari PKS sebenarnya belum bisa dikatakan 100% sebagai limbah. Lebih tepat dikatakan produk samping atau selain produk. Limbah padat yang dikeluarkan dari PKS meliputi tandan kosong atau tangkos dengan persentase sekitar 23% terhadap TBS, abu boiler sekitar 0,5% terhadap TBS, serat sekitar 13,5% terhadap TBS, dan cangkang sekitar 5,5% terhadap TBS. Limbah padat yang dikeluarkan dari PKS umumnya tidak memerlukan penanganan yang rumit. Limbah padat dapat digunakan lagi sebagai bahan bakar, pupuk, pakan ternak, dan juga bisa dijual untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Serat, cangkang, dan tangkos bisa digunakan sebagai bahan bakar. Abu boiler dapat diaplikasikan langsung sebagai sumber pupuk kalium. Tangkos sebagai pupuk dengan cara menjadikan mulsa dan pengomposan. Ampas inti digunakan sebagai pakan ternak. Terdapat dua sumber pencemaran gas keluar dari PKS, yaitu boiler yang menggunakan serat dan cangkang sebagai bahan bakar, dan juga insinerator yang membakar tangkos untuk mendapatkan abu kalium. Pada saat insinerator sudah mulai ditinggalkan, limbah yang menjadi perhatian PKS adalah limbah cair atau yang dikenal dengan POMEE. POME ialah air buangan yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit, utamanya berasal dari kondensat atau kondensat rebusan, air hidrosilum, dan selain separator. Setiap ton TBS yang diolah akan terbentuk sekitar 0,6 hingga 1 meter kubik POME. POME kaya akan karbon organik dengan nilai COD lebih
lebih 40 gram per liter dengan kandungan nitrogen sekitar 0,2 dan 0,5 gram per liter sebagai nitrogen amonia dan total nitrogen. Karakteristik pome ditunjukkan pada tabel 1. Sumber pome berasal dari unit pengolahan yang berada terdiri dari 1. 60% dari total pome berasal dari stasiun klarifikasi. 2. 36% dari total pome berasal dari stasiun rebusan. 3. 4% dari total pome berasal dari stasiun inti. Teknologi pengolahan pome. Teknologi pengolahan pome umumnya dengan menggunakan teknologi kolam terbuka yang terdiri dari kolam anaerobik, fakultatif dan aerobik dengan total waktu resensi sekitar 90 sampai 120 hari. Teknologi kolam terbuka ini memerlukan lahan yang luas atau 5 sampai 7 hektar. Biaya pemeliharaan yang cukup besar dan menghasilkan emisi gas metana dan udara bebas. Saat ini pengolahan pome dengan hanya menggunakan kolam terbuka mulai dianggap kurang efisien dan kurang ramah lingkungan. Para pemilik atau pengelola PKS sudah mulai merubah dan memodifikasi kolam yang ada dengan teknologi pengolahan lainnya. Ada beberapa teknologi pengolahan pome yang baru saja saat ini. Di antaranya teknologi yang baru itu adalah membran dan terakhir terdengar dengan elektrokoagulasi. Munculnya atau adanya pengembangan teknologi pengolahan pome ini disebabkan oleh beberapa maksud dan tujuan tertentu. Beberapa tujuan itu adalah mendapatkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Teknologi ini umumnya adalah menghindari gas rumah kaca, khususnya gas metana lepas ke atmosfer. 2. Mendapatkan nilai tambahan secara ekonomi. 3. Memudahkan operasional pengolahan terutama kepada para pekerja di PKS. 4. Keterbatasan lahan di area PKS untuk menggunakan sistem kolam terbuka. 5. Faktor teknologi proses di PKS. Faktor ini adalah terkait dengan adanya modifikasi teknologi proses pada pengolahan TBS di PKS atau adanya teknologi proses yang baru. Perbedaan proses ini terutama terkait dengan penggunaan alat proses yang baru. Contohnya dalam faktor ini adalah perubahan teknologi sterilisasi, klarifikasi dan sebagainya. Perubahan alat proses membawa dampak pada perubahan kualitas, kuantitas dan jenis limbah yang dihasilkan di PKS. 6. Mendapatkan sumber energi. Dari beberapa tujuan di atas, saat ini terdapat beberapa teknologi pengolahan pome selain sistem kolam terbuka. Adapun teknologi itu diantaranya adalah pengolahan aerob dengan menggunakan kolam aerobik. Teknologi ini digunakan untuk menghindari terbentuknya gas metan. 2. Teknologi pengering. Teknologi ini tidak sesuai karena memerlukan biaya dan energi yang besar. 3. Aplikasi tanah. Sistem ini tidak disarankan karena memerlukan biaya yang cukup besar. 4. Penggunaan tandan kosong kelapa sawit menjadi kompos. 5. Penggunaan pome untuk menghasilkan energi. Selain menghasilkan gas metana sebagai energi, saat ini pome juga dilaporkan dapat menghasilkan gas hidrogen sebagai energi. Pome menghasilkan gas hidrogen dengan menggunakan teknologi elektrokoagulasi. Sekian dari saya. Kalau ada kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.